Pernah nggak sih kamu merasa kayak ada sesuatu yang nahan gitu? Semacam batasan nggak kelihatan yang bikin kamu nggak bisa jadi versi terbaik dari dirimu? Nah, hari ini kita bakal ngebahas ide itu lewat sebuah fabel yang simple tapi wah, dalam banget tentang seekor belalang. Cerita ini bakal bantu kita ngelihat batasan-batasan yang mungkin tanpa sadar kita ciptain buat diri kita sendiri. Coba deh bayangin, ada seekor belalang yang seumur hidupnya cuma tahu dinding-dinding kotak. Dunianya ya segitu-gitu aja, sempit, terbatas. Tapi suatu hari, entah gimana ceritanya, dia berhasil keluar. Dan untuk pertama kalinya, dia lihat langit yang luas banget dan padang rumput yang gak ada ujungnya. Terus apa yang dia lakuin? Ya jelas, dia lompat. Setiap lompatannya itu kayak sorakan kebebasan, selebrasi karena akhirnya lepas dari kurungan kotak sempit itu. Rasanya itu loh, angin nyentuh antenanya buat pertama kali. Dan dunia tuh kayaknya penuh banget sama hal-hal baru yang seru. Tapi pas lagi seneng-senengnya nikmatin kebebasan, dia ketemu sama belalang lain. Dan pertemuan inilah yang bakal ngerubah total cara dia ngelihat dunia dan dirinya sendiri. Wah, dia kaget banget loh. Belalang yang baru ditemuinya ini lompat dengan kekuatan yang belum pernah ia lihat. Jauh lebih tinggi, lebih jauh, kayak gampang banget. Karena penasaran dan ya sedikit bingung, akhirnya dia samperin buat nanya. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada belalang kita yang lompatannya tuh kayak masih ada bayang-bayang dinding kotak di kepalanya. Terus di sisi lain, ada belalang yang dari lahir udah di alam bebas, yang setiap lompatannya itu nunjukin potensi yang nggak ada batasnya. Jawaban dari si belalang bebas ini kedengarannya simple ya. Tapi coba deh kita pikirin lagi. Dia tuh sebenarnya lagi bilang, lompatan kayak gini tuh bukan hal luar biasa, ini normal. Kemampuan hebat itu ternyata adalah standar. Sesuatu yang emang seharusnya bisa dilakuin semua belalang. Nah, disitulah momen kliknya. Dia sadar, bukan dirinya yang lemah atau ada yang salah, tapi lingkungannya, si kotak itu, yang udah ngajarin dia buat jadi kecil. Batasan itu ternyata nggak nyata. Itu cuma sesuatu yang dia pelajari. Oke, cerita belalang tadi tuh bukan cuma dongeng anak-anak ya. Ini sebenarnya cermin. Soalnya, sadar atau enggak, kita semua punya kotak kita masing-masing yang ngebatasin hidup kita. Dinding-dinding nggak kelihatan yang nahan lompatan kita. Konsep ini sering disebut sebagai kotak semu. Jadi, ini adalah dinding-dinding tak terlihat yang kita bangun sendiri, biasanya dari rasa takut, keraguan, pengalaman buruk, yang tanpa kita sadari ngalangin kita buat jadi versi terbaik dari diri kita. Terus, kotak kita ini isinya apa aja sih? Bisa jadi dari trauma masa lalu ya, atau mungkin kegagalan yang rasanya masih nempel terus. Bisa juga dari hinaan yang pernah kita dengar, ejekan, omongan orang, atau bahkan suara kritis di kepala kita sendiri yang nggak berhenti bilang, kamu tuh nggak cukup baik. Nah, ini nih bahayanya. Waktu kita mulai percaya sama semua vonis negatif itu, kita jadiin itu sebagai kebenaran. Akhirnya kita lupa sama kekuatan kita yang sebenarnya. Sama persis kayak si belalang yang lupa cara lompat tinggi karena kelamaan tinggal di dalam kotak. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita ancurin kotak itu dan ngambil lagi potensi penuh yang kita punya? Pertanyaannya sekarang balik lagi ke kamu. Setelah tahu kalau ada kotak ini, emangnya kamu nggak pengen ngerasain gimana rasanya lompat bebas, melampaui semua batasan yang selama ini kamu pikir itu nyata? Jadi, gimana kita mulai perjalanan ini? Ada 4 langkah penting. Pertama, ini mungkin yang paling susah. Akui dulu kalau kotak itu emang ada. Kedua, beraniin diri buat mempertanyakan batasan itu. Ini beneran nyata atau cuma warisan masa lalu? Ketiga, ambil lagi setirnya, pilih jalanmu sendiri. Dan yang terakhir, ini fondasinya, bangun lagi kepercayaan sama diri sendiri. Ini benar-benar intinya sih. Orang lain mau meragukan kita ya, itu di luar kendali kita. Tapi saat kamu yang mulai meragukan dirimu sendiri, nah disitulah lompatanmu benar-benar berhenti. Percaya sama diri sendiri itu landasan yang nentuin kita bisa terbang sejauh apa. Iya emang sih, keluar dari kotak ini tuh sebuah proses, sebuah perjalanan. Tapi percayalah, hadiah yang nunggu di ujung sana itu sepadan banget sama semua perjuangannya. Dan jujur aja ya, mendaki keluar dari kotak itu memang butuh perjuangan. Pasti bakal ada capeknya, ada ragunya. Tapi coba bayangin pemandangan dari puncak. Saat kamu akhirnya bisa ngelihat dunia dari sudut pandang potensi sejatimu.
Semua pengorbanan itu bakal terasa kecil banget. Karena ujung-ujungnya, hadiah terbesarnya itu bukan soal pencapaian doang. Hadiah tertingginya adalah otentisitas. Ngejalanin hidup yang benar-benar pilihan kamu, bukan ngikutin skenario orang lain. Itulah kebebasan yang sebenarnya. Nah, buat penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Setelah dengar cerita belalang tadi, coba deh jujur sama diri sendiri. Kotak semu apa ya yang mungkin lagi nahan lompatanmu hari ini?